Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Abdullah Zawawi Azam, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dari rumah Tahfiz Markas Tahfiz Nasional Sultan Agung 1 Ilir. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bertawajjuh bil wujuh di tempat ini. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk berbicara. Kalau nak nurut kenyo, badan ni lemak lah, nak istirahat. Sejak dari malam Senin yang lalu kondisi badan kurang sehat. Cuma karena penasaran ujinya nak ngajak berdana tu, jadi aku tu walaupun mungkin tak sampai selesai, ya, siapa nak nuluinya ini, aku tu nak tengok kita ngulok aja itu, ya. Jadi malam hari ini kita sudah berada di malam yang kelima di bulan Muharram 1446 Hijriah, dan tanpa terasa 1 tahun sudah perjalanan hidup kita lalui. Dari tahun 1445 Hijriah sudah berjumpa dengan 1446 Hijriah. Secara kasat mata angka bertambah, tapi kesempatan hidup semakin berkurang. Ngapa gai kamu cak lesu kalau aku ngomong kesempatan hidup berkurang? Kau yang muda-muda cak lesu, ya. Nah, kesempatan hidup kurang. Jadi menyikapi perpindahan tahun ini, kita mesti punya rasa semangat, optimisme, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Yang baik kita pertahankan. Syukur-syukur, alhamdulillah, pacak dimaksimalkan untuk bertambah. Di antara yang baik itu semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini harus dilengkapi oleh berbagai unsur, sehingga kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dicontohkan oleh guru kita, ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita Kiai Abdullah Zawawi Azam, dapat maksimal kita amalkan. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah salimul ibadah, salimul akidah, ya. Selamatnya akidah dari hal-hal yang bakal menjadikan kekeruhan. 1 tahun yang sudah kita lalui, tentunya kalau di jalan kita ketemu dengan polusi, asap, suara dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan ini pun ada polusi, ya. Ada polusi. Lebih-lebih polusi itu yang bisa menjadikan kerapuhan dalam akidah.
Mungkin kondisi-kondisi yang merapuhkan itu adalah ya pola hidup, kesempitan ekonomi, dan jangan dikira ini tidak berpengaruh dengan perkara akidah. Sebab Rasulullah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufranan. Hampir-hampir saja kata Rasulullah kefakiran itu menjatuhkan umatku dalam kekafiran. Ya. Nah, ini yang pertama pasti kita perhatikan. Bagaimana kita untuk mengokohkan kembali akidah supaya tidak rapuh, supaya tidak goyang. Ya. Tadi kita sudah sama-sama baca Al-Quran surah Yasin. Ini bagian daripada ya, upaya untuk menguatkan akidah. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, insya Allah di pagi harinya imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah peliharakan imannya sampai di waktu pagi. Siapa yang membacanya di waktu pagi, maka Allah jagakan akidahnya sampai di waktu sore. Nah, ini yang pertama, perkara akidah. Sebab tidak sedikit kalau urusan kehidupan ini manusia kadang-kadang rela menggadaikan akidah, bahkan sampai ada yang rela menggadaikan kehormatan diri ya. Yang kedua, tashihul ibadah. Apa itu tashihul ibadah? Membaikkan atau membenarkan ibadah. Jadi kita jangan beranggapan bahwa oh aku sudah ibadah aku sudah baik ya. Sebab suatu ibadah itu ketika dilakukan dengan baik, dengan benar, hasilnya pun akan nampak dalam perilaku kehidupan ya. Jadi kita jangan beranggapan oh bahwa aku sudah banyak beribadah. Banyak belum tentu benar. Dan kita perlu tahu ibadah yang diterima oleh Allah itu ibadah yang mana? Bukan yang banyak, tapi ibadah yang benar. Benar itu yang bagaimana? Rukunnya cukup, syaratnya cukup, sunnahnya sempurna. Nah, itu baru ibadah yang ibadah yang benar. Bukan cuma sekadar urusan sholat ya. Nah, kemudian setelah akidahnya selamat, ibadahnya benar, ditunjang dengan yang keempat, matinul khuluq, kekokohan akhlak ya. Rasulullah pertama kali diutus itu urusan akhlak dulu. Maka sampai Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak ya. Nih, sebab akhlak itu bagian daripada sendi. Sampai ada yang mengatakan tegaknya suatu bangsa itu karena akhlaknya ya, karena sendinya itulah akhlak ya. Jadi ibadah iman dengan akhlak. Nah, baru yang keempat, qawiyul jismi, ditunjang dengan jasmani yang kuat. Kalau tidak kuat jasmani, bagaimana mungkin kita nak gawe ke ibadah itu dengan baik? Orang kalau jasmaninya sudah berpengaruh, akan ada rasa tidak sempurna di dalam amal ibadah. Walaupun Allah tetap menerima apapun kondisi seseorang, bagaimanapun keadaan jasmani seseorang, kalau memang itu batas kemampuan ya. Nah, nak sampai ke sini nih, kalau jasmani tak kuat ya, paling-paling nyengok di video call ya, atau paling-paling nyengok di foto. Jadi mesti ditunjang oleh qawiyul jismi, kuatnya fisik.